Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menjalankan kode JavaScript. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari di materi apa itu ECMAScript, JavaScript bisa dijalankan di browser. Misalkan saja bisa pakai Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Tapi ada juga yang bisa kita gunakan sebuah aplikasi yang bernama Node.js. Dengan menggunakan Node.js ini, kita bisa menjalankan JavaScript di luar browser gitu. Karena ada Node.js ini, atau sebuah software bernama Node.js, kita bisa membuat berbagai macam hal yang lebih banyak lagi dengan JavaScript. Misal kita pengen buat server pakai JavaScript bisa. Misal kita pakai buat aplikasi mobile pakai JavaScript bisa gitu. Dan masih banyak hal yang kita bisa buat lainnya. Jadi untuk sekarang saya akan contohkan terlebih dahulu ya, gimana caranya untuk menjalankan kode JavaScript di browser. Kita akan buka di sini browser, misal yang ini Google Chrome. Setelah itu kan sudah muncul seperti ini. Nah, kita bisa klik kanan di sini lalu inspect, maka di sini akan muncul HTML yang ada di sini gitu. Kemudian JavaScript-nya itu di mana sih? JavaScript-nya itu akan muncul di konsol ini gitu. Misal kita pengen eksekusi sebuah kode gitu, kode JavaScript, kita bisa eksekusi di konsol ini. Nah, sebelumnya saya akan undock dulu. Jadi klik yang ini, pilih yang ini, undock. Seperti ini. Misal kita pengen tulis kode JavaScript, misal console.log hello world gitu. Nah, ini udah muncul gitu, hello world. Nah, kita bisa menjalankan kode JavaScript-nya itu di konsol ini gitu, per baris dia. Kita juga bisa menjalankan kode JavaScript lewat sebuah file gitu. Jadi file.js biasanya, .js gitu. Nanti kita akan jalankan di browser. Nah, di playlist ini saya akan ajarkan itu sedikit berbeda. Jadi saya akan ajarkan itu gimana caranya untuk menggunakan Node.js dan menjalankan kode JavaScript kita itu di Node.js. Kenapa begitu? Karena sekarang itu banyak sekali library lalu framework yang menggunakan Node.js. Jadi saya ingin agar Anda itu bisa belajar Node.js ini agar Anda bisa membuat berbagai macam hal yang keren-keren gitu dan lebih mudah. Oke, pertama-tama jadi kita akan install terlebih dahulu ya Node.js-nya. Silahkan buka Google Chrome, cari di sini Node.js gitu. Silahkan pergi ke page-nya langsung nodejs.org yang ini. Baik, di sini ada dua versi. Pastikan Anda install yang 16.17.0 ini, yang LTS. Mungkin di masa depan versinya itu nggak 16.17.0 begini, tetapi versi yang lebih tinggi. Nggak masalah, yang penting Anda download yang LTS ini. Yang current ini bisa dibayangin seperti versi terbaru, tapi belum terlalu dipakai gitu. Artinya itu versi beta gitulah, anggap. Jadi kita akan menggunakan yang LTS ini, silahkan di-download. Setelah Anda download, nanti silahkan dibuka. Lalu kita akan install saja di sini, tinggal di next saja gitu. Nah, karena saya sudah menginstal di sini, jadi tampilannya itu agak berbeda. Nah, di sini Anda silakan next saja sampai selesai gitu. Setelah selesai, lalu silakan dibuka terlebih dahulu ya Visual Studio Code. Ini dibuka terlebih dahulu. Buka Visual Studio Code, nanti akan muncul seperti ini. Lalu silakan di file, lalu new file yang ini, text file. Nah, di sini silakan di file lalu new text file. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menjalankan kodenya? Jadi kita akan simpan dulu di sini pakai Ctrl S. Nah, setelah itu kita pengen pergi ke tempat kita menyimpan kodenya. Misal saya pengen simpan di desktop. Kita akan beri nama di sini misal index.js gitu. Nah, di sini kita bisa membuat kode JavaScript-nya. Jadi Anda bisa pakai console gitu ya, .log misal hello world gitu. Nah, setelah disimpan, kita bisa menjalankan kodenya itu. Caranya itu adalah klik terminal ini, new terminal. Di sini karena kita sudah menginstal Node.js, jadinya kita bisa menggunakan Node.js itu di terminal. Nah, perlu diperhatikan bahwa di path-nya ini adalah kita di C user nama saya desktop. Sedangkan di sini di C user Gusnando. Kita perlu pindahkan dulu ke desktopnya. Caranya adalah pakai change directory begitu. Lalu desktop gitu. Nah, silakan ketik aja desk kayak begini, lalu tekan tab di keyboard. Maka dia itu akan auto complete, lalu di enter. Kita sudah berada di desktop seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menjalankan file index.js-nya di sini. Caranya itu adalah pakai node lalu index.js. Nanti akan muncul di sini hello world karena console.log ini dia itu berfungsi untuk menampilkan tulisan ini di konsol gitu.
tulisan Hello World. Nah, tugas pertama Anda silakan dibuat terlebih dahulu ya. Misal ini diganti hello nama saya gitu. Nanti silakan dijalankan di konsol, lalu akan muncul hello nama saya gitu misal. Oke, untuk setupnya itu aja dulu. Berikutnya adalah kita bisa klik ini. Berikutnya adalah kita akan pindahin ini ke kanan ya. Jadi saya akan pindahin ini ke kanan, klik ini, lalu move panel right. Jadi dia tuh akan di kanan begini, supaya kita bisa lebih mudah untuk mengetahui hasil kodenya. Untuk memperbesar dan memperkecil fontnya, Anda bisa pakai Ctrl plus begitu ya, dan Ctrl minus gitu. Jadi saya pikir ini udah cukup besar ya. Baik, jika tampilan Visual Studio Code Anda sedikit berbeda dengan saya, karena itu saya menggunakan beberapa extension yang sudah saya install. Untuk temanya di sini saya menggunakan Atom One Dark Theme dan juga icon-icon yang ada di sini. Di sini ada icon-icon gitu. Ini menggunakan material icons. Untuk extension yang saya gunakan semuanya saya akan sertakan link videonya di deskripsi. Anda bisa install, Anda juga bisa nggak perlu install. Jadi nggak wajib. Jika Anda ingin tampilannya seperti saya dan menggunakan extension yang saya gunakan, silakan pergi ke video itu, ditonton, lalu diinstal. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.